Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita bisa menempatkan diri sepatutnya bagaimana kita hidup, sebetulnya itu adalah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat di dunia ini, berapa banyak manusia yang tidak bisa menempatkan diri sepatutnya bagaimana dia harus hidup. Namun ketika kita bisa seperti itu, saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita hidup sebagaimana sepatutnya, di mana tempat ditempatkan kita, disitulah kita efektif dan bermakna dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara setuju bahwa manusia seringkali memerankan dirinya sebagai Allah? Mungkin saudara akan heran dengan perkataan saya. Maksud saya adalah playing God. Saudara, di sini kita bisa melihat di tengah-tengah dunia hari ini, saudara, berapa banyak orang playing God. Mereka memerankan diri mereka sebagai Allah. Misalnya bagaimana mereka menghakimi orang. Padahal penghakiman yang dia buat itu berdasarkan ukuran yang dia pegang. Yang ada kalanya masyarakat umum pun menolak ukuran-ukuran itu. Namun orang itu punya keyakinan. Dia boleh menghakimi, bahkan menghukum orang. Saudara, kita melihat bagaimana manusia playing God. Dia menjadikan dirinya memiliki prerogatif dan otoritas seakan-akan dia itu Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah manusia dalam kejatuhan. Manusia dalam kejatuhan. Maka ekspresinya adalah dia seringkali lupa dia adalah manusia ciptaan. Dia bukannya Allah itu sendiri. Penghakiman milik Allah. Kedaulatan milik Allah. Hak prerogatif di dalam kehidupan adalah milik Allah. Biarlah kita sebagai orang Kristen, kita hidup sebagaimana seharusnya kita berada. Karena kita mengenal Tuhan kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 9 ayat 8 sampai 34. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa seorang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah dan pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia melekkan matamu? Jawabnya, telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang buta dari lahir dan sembuh. Ini kabar baik atau kabar bohong? Mungkin saudara heran dengan pertanyaan saya ini. Saudara, kita pasti tahu bahwa kalau orang buta sejak lahir, lalu dia bisa melihat, saudara, ini adalah kabar baik dan kabar gembira, bukan? Namun tidak demikian respons daripada orang-orang Yahudi, bukan? Respon orang-orang Yahudi, mereka terus mempertanyakan, kamu ini sedang berbohong atau berdusta? Dan mereka berulang-ulang bertanya, bagaimana kamu bisa jadi melek? Saudara, inilah ironinya. Bagaimana orang-orang Yahudi merespon kepada apa yang Allah kerjakan di dalam diri seorang. Bagi orang-orang Yahudi, pengalaman hidup mereka, pandangan mereka, itulah yang membelenggu mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat karya Tuhan dalam hidup seseorang. Apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, saudara, keyakinan yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan dapat membelenggu kita untuk mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saudara, keyakinan yang tidak berdasarkan firman Tuhan dapat membelenggu kita untuk dapat mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepada, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu, lalu aku pergi. Dan setelah itu, setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Saudara, inilah percakapan antara orang-orang Yahudi dengan orang buta yang sudah melek ini. Saudara, mereka meragukan bahwa orang ini tadinya buta. Mereka meragukan orang ini adalah pengemis buta itu. Tetapi orang ini memberitahukan, akulah dia. Dan sekarang orang mulai bertanya, bagaimana kamu jadi melek? Saudara-saudara, keraguan-keraguan ini, saudara-saudara, karena mereka sangat dibelenggu oleh pengalaman dan keyakinan mereka. Bahwa
Orang buta sejak lahir tidak dapat melek, tidak dapat melihat. Sedangkan pengemis ini, dia melihat sekarang. Oleh karena itu, mereka berpikir, dulunya dia bukan orang buta. Tetapi pengemis ini mengakui, dulunya dia orang buta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan firman Allah dalam kehidupan seseorang membelenggu orang itu terhadap pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena di dalam keyakinan dan pengalamannya, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin, itu mustahil. Maka orang ini langsung tertutup kepada pekerjaan supranatural daripada Allah. Saudara, berapa banyak orang Kristen memiliki ikatan-ikatan yang seperti ini dalam hidupnya. Karena dia mendasarkan seluruh keyakinan berdasarkan pengalaman. Dia mengikatkan dirinya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Sehingga saudara, orang ini tidak terbuka kepada pekerjaan Allah. Bahkan orang ini tidak bisa melihat pekerjaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, mari kita bertumbuh di dalam iman kita. Marilah kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi memegang keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan firman Allah. Sehingga keyakinan itu membelenggu diri kita. Namun marilah kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Karena firman Allah sudah mentransformasi akal budi kita dan hati nurani kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan peringatan kepada kita supaya kita waspada. Mata yang lebih mudah melihat orang lain berdosa dan dirinya benar, ia benar-benar telah buta rohani karena dia tidak melihat kasih dan kekudusan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ayat 26-34, kata mereka kepadanya, apa yang diperbuat kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendak Allah. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat ironis, bukan? Para pemimpin agama merasa diri mereka adalah orang yang melek. Tapi justru mereka menjadi buta. Dari mana kita tahu mereka menjadi buta? Karena mereka bertanya berulang-ulang, bagaimana kamu jadi melek? Bagaimana kamu jadi melek? Padahal kenyataannya, orang itu sudah memberitahukannya bagaimana jadi melek, dan sekarang dia sudah melihat. Tapi pemimpin agama tetap buta. Tetap tidak mengakuinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mata seseorang lebih mudah melihat dosa orang lain dan merasa diri benar, maka orang itu jangan-jangan dia menjadi orang yang buta rohani. Mengapa? Karena dia sendiri tidak bisa melihat kasih dan kekudusan Tuhan. Seorang yang bisa melihat kasih dan kekudusan Tuhan, maka dia langsung jadi melek rohani. Dia melihat dosanya sendiri. Dia melihat kegagalannya sendiri.
dan dia datang kepada Tuhan untuk bertobat, dia lebih bisa menerima orang lain dengan segala kegagalan dan dosanya. Karena dia menyadari dia sendiri diterima oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang lebih mudah melihat dosa orang lain dan merasa diri benar, orang itu sedang di dalam kebutaan rohani. Karena orang yang celik rohaninya, dia selalu melihat dirinya di hadapan Tuhan dan dia tahu dia orang berdosa. Hanya semata-mata anugerah Tuhan yang bisa mengampuni dosanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menghidupi kehidupan Kristen kita sebagai orang-orang yang sudah celik mata rohani kita. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita, menyadari akan kegagalan dan dosa kita. Dan kita sujud datang kepada Tuhan. Dan kita bisa lebih menerima orang lain. Kita percaya Tuhan bekerja dalam hidup orang lain. Dan kita mau mengambil bagian untuk menjadi bagian di mana Allah bekerja melalui diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memperingatkan kami bahwa kami harus waspada sekali. Ketika kami menjadi sombong, kami merasa melihat padahal kami menjadi buta. Tapi biarlah kami selalu menyadari ya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menolong kami dalam hidup kami, supaya kami selalu mata rohani kami celik. Kami melihat siapakah diri kami. Sehingga kami selalu ya Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan. Dan selalu mengakui kegagalan kami untuk kami bertobat. Dan kami mau dipakai Tuhan menjadi sarana berkat bagi orang lain untuk membangkitkan iman orang lain, menguatkan orang lain di dalam segala kelemahan-kelemahan mereka. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.